Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kami bisa hadir untuk sekedar berbagi pengalaman dengan kaum muslimin. Mudah-mudahan dari pertemuan ini kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mampu melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Salawat serta taslim semoga saja selalu membasahi bibir kita untuk kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mau mengikuti sunnah Rasul tersebut. Pemirsa kaum muslimin, dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, kita, saya, Anda, dan mereka semua yang ada di dunia ini terlahir atas adanya orang tua. Siapapun kita. Dalam kesempatan ini saya mengangkat satu cerita pengalaman yang saya sendiri menyaksikannya pada tahun 1986. Ada satu rumah tangga yang kebetulan berstatus sudah tidak bersuami lagi dengan 3 anaknya dan memiliki kekayaan. Keluarga tersebut juga masih memiliki seorang ibu yang waktu itu usianya sekitar 52 tahun, sementara keluarga kaya tadi berkisar 37 tahun. Pada suatu tentu si keluarga kaya ini awalnya dari keluarga miskin. Bisa dikatakan kekayaannya adalah kaya baru karena mendapatkan santunan atau perolehan dari tabungan suaminya. Karena dulunya dia orang tidak mampu, maka sering dia untuk kehidupan seharinya meminjam ataupun meminta kepada orang tuanya yang kebetulan umurnya berdekatan. Pada saat kaya itulah peristiwa terjadi tepatnya pada hari ke-14 di bulan Sya'ban ba'da asar. Artinya mendekati malam nisfu Sya'ban, di mana di daerah tersebut bahwa malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang sangat dimuliakan dan diagungkan. Orang yang selama ini mungkin hanya sholatnya pada hanya hari Jumat saja, atau bahkan ada yang sholatnya pada 2 kali, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha saja, pada malam nisfu Sya'ban itu orang berbondong-bondong menuju
tempat ibadah, masjid ataupun musala dan langgar. Kaum muslimin, peristiwa pada asar itu terjadi pertengkaran kecil awalnya antara orang tua si ibu yang kaya ini. Namun karena ada kalimat yang memancing, seorang ibu mengatakan, kamu sekarang sudah kaya sehingga sudah sombong. Maka si anak yang diucapin tadi merasa gengsinya ada. Biar saja mah, biar nanti saya miskin juga saya nggak akan minta lagi kepada mama. Nah, mendengar itu maka orang-orang yang awalnya mau menuju masjid atau musola berhenti menyaksikan pertengkaran antara ibu dan anaknya tadi, karena kebetulan pertengkarannya di depan rumah saya, juga jalan itu dilewati oleh orang-orang yang menuju masjid atau musola tadi, sehingga menjadi tontonan pertengkaran itu. Saya sebagai tetangganya merasa tidak enak, maka saya harus melarai pertengkaran itu. Saya suruh salah satunya masuk ke dalam rumah. Namun justru masing-masing mempertahankan egonya, dua-duanya tetap bersikeras. Malah si anak mengatakan, saya biar jatuh miskin, saya tidak lagi meminta kepada ibu, karena ibu selalu mengungkit-ungkit. Si ibu diucapin seperti itu, ditantang oleh anaknya sambil berdoa, mengangkat tangan. Ya Allah, aku tidak rela mengandung kamu 9 bulan 9 hari. Mudah-mudahan hartamu ludes. Saya serta-merta mendengar ucapan dan doa seorang ibu kepada anaknya dengan seperti itu. Tanpa terasa, saya pun ikut lemas dan saya jatuh di depan mereka. Karena saya jatuh, maka pertengkaran itu akan berhenti karena perhatian mereka tertuju kepada saya yang jatuh. Kaum muslimin, padahal secara logika si ibu kaya ini telah meminjamkan uangnya kepada para pakul, para toko kecil untuk menambah modal usahanya. Dengan waktu itu, setiap pinjaman 10.000 dalam jangka 3 bulan ke depan harus dibayar 18.000. Sederhana sekali, tidak menggunakan persentase, dan uang pun beredar waktu itu hampir 3 juta rupiah. Di tahun 1986, uang 3 juta bukan hal yang sedikit. Uang pun beredar di berbagai para bakul sayur, bakul jamu, kios-kios kecil. Peristiwa doa seorang ibu kepada anaknya menjelang malam nisfu Sya'ban dengan mengangkat tangan, aku tidak rela mengandung kamu, mudah-mudahan hartamu ludes. Ternyata pada masa yang dikatakan masa modern seperti ini, waktu itu uang sangat bernilai. Namun Allah membuktikan bahwa doa seorang ibu tidak mengenal masa, tidak mengenal waktu. Kalau dulu kita mengenal di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, orang tua yang berdoa diijabah, sehingga kita bisa berdoa. Itu kan zaman dulu. Sekarang kan zaman modern. Ternyata Allah membuktikan doa seorang ibu kepada anaknya tidak mengenal masa, tidak mengenal waktu, bahkan tidak mengenal tempat. Doa ibu diijabah. Pada memasuki bulan Ramadan, hari ke-17, ternyata si ibu kaya tadi sahurnya mengetuk pintu rumah saya, menanyakan, adakah makanan untuk sahur anak saya? Saya terheran. Namun
karena tidak ada persiapan, maka saya hanya mengasihkan biasa anak sekolahan, anak kos. Saya hanya memberi sebungkus mie instan bersama 1 biji telur. Saya kasihkan, ini silahkan dimasak. Saya berpikir, ada apa gerangan? Pikiran saya waktu itu, mungkin beliau kesiangan bangunnya sehingga tidak sempat memasak untuk sahur anak-anaknya. Malam ke-18 Ramadan, sahur begitu juga. Sampai 3 malam berturut-turut, 3 subuh berturut-turut, saya harus berpikir, ada apa ini? Maka besoknya saya belikan 1 dus mie instan plus telurnya juga. Namun saya tidak berani bertanya ada apa. Nah, kemudian menjelang Lebaran, 2 hari lagi Lebaran, saya dengan pengurus masjid menceritakan hal tersebut. Pengurus masjid pun tidak percaya. Ibu itu kan orang kaya, kenapa harus minta makan ke tempatmu yang statusnya kamu hanya seorang mahasiswa yang tinggal di kamar kos? Nah, dari informasi itu akhirnya saya mencoba. Ibu, mohon maaf, 2 hari lagi Lebaran. Adakah uang atau beras untuk ibu dan anak-anak ibu yang nanti dibayarkan untuk fitrah? Dengan tertunduk, dia menyahut dengan suara yang nyaris tidak terdengar, belum. Saya yakinkan lagi, adakah makanan, beras, atau uang yang mampu nanti diberikan untuk bayar fitrah dan juga disuguhkan pada hari Lebaran? Dia dengan sedikit meninggikan suaranya, tidak ada, dan belum bayar fitrah. Dari itu akhirnya kami dari pengurus masjid sepakat untuk memberikan seukuran 4 takaran baris fitrah, karena dia punya anak 3, untuk nantinya mampu dibayarkan fitrahnya. Kemudian sejumlah uang juga untuk keperluan belanja persiapan hari Lebaran. Namun saya tidak habis pikir, akhirnya saya cari informasi. Kenapa si ibu kaya ini kok bisa jatuh miskin hingga untuk makan sahur tidak punya apa lagi membayar fitrah dirinya dan anaknya yang 3 orang. Akhirnya saya dapat informasi, kalau istilah kebetulan, kalau seorang Jawa, ndilalah. Ternyata uang yang beredar 3 jutaan di masyarakat, di kios-kios kecil. Sekali lagi bahasa Jawanya, ndilalah. Semua yang pinjam tadi boro-boro mengembalikan modalnya dan plus bagi hasilnya, atau zaman dulu disebut dengan bunganya, semuanya pindah tempat. Padahal mereka tidak pernah bersepakat antara satu peminjam dengan peminjam yang lainnya untuk ayo kita rame-rame kita pindah. Tapi kok bisa satu orang pun tidak ada yang terdeteksi mereka pindah alamat, sehingga uang yang beredar 3 juta habis dibawa oleh para peminjam. Karena itulah dia tidak mampu lagi memutar biayanya untuk hidupnya, sehingga jatuh miskin. Hanya kurang dari 40 hari doa ibu yang ditadahkan tangannya menjelang maghrib menghadapi malam nisfu Sya'ban, Allah ijabahi. Kemarin dia berdoa, ya Allah, aku tidak reda mengandung anakku 9 bulan 9 hari. Mudah-mudahan hartanya ludes. Diijabah oleh Allah. Apa yang susah bagi Allah? Siapa yang menggerakkan hati para peminjam dana itu untuk pindah tempat? Bahkan tempat mereka antara satu dengan yang lain berjauhan. Bahkan ada yang tidak saling mengenal. Kapan mereka membuat kesepakatan untuk sama-sama pindah? Ya rahimakumullah kaum muslimin yang berbahagia.
Mari kita semua punya orang tua, dan kelak kita, bahkan sekarang kita sudah menjadi orang tua yang punya anak, punya keturunan. Jangan sampai kita berbuat durhaka kepada orang tua kita, yang kelak juga perbuatan kita itu disaksikan oleh anak dan cucu kita. Maka sangat tidak mungkin anak kita, cucu kita juga akan durhaka kepada kita. Dan anak yang durhaka, selain dia mendapatkan azab di akhirat, dia akan diberi kesengsaraan di dunia sebelum dia meninggal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin, karena itu kalau kita hanya diberikan tuntunan doa, Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan itu hanya kita berdoa 5 kali dalam sehari ba'da sholat, itu masih kita dikategorikan orang yang durhaka. Kok kita berdoa 5 kali sehari untuk orang tua kita, kita masih dikatakan durhaka? Karena ternyata orang tua kita mendoakan kita tidak terhitung. Orang tua kita mendoakan kita agar kita bahagia, sukses, dan menjadi orang yang soleh. Itu tidak pernah menghitung ba'da sholat saja mereka mendoakan untuk kita. Setiap saat, menjelang tidur, bangun tidur, di saat bekerja apapun, doa orang tua kita untuk kita tidak pernah berhenti. Kita hanya mendoakan mereka 5 kali sehari. Itu dikategorikan sudah anak yang durhaka kepada orang tua. Apalagi kalau kita tidak pernah mendoakan kepada mereka. Kaum muslimin, karena itu mari kita menjadi teladan untuk anak-anak kita. Selama ini sudahkah kita benar berbakti kepada orang tua kita? Jangan sampai orang tua kita meneteskan air matanya karena kesedihan, kekecewaan terhadap perilaku kita. Dalam Al-Quran disebutkan, apabila mereka sudah lanjut usia, baik salah satu ataupun keduanya, maka janganlah kamu hardik mereka. Jangan kita jadikan orang tua kita sebagai pembantu di rumah kita. Tanpa sengaja, kalau kita sukses, maka kita berpikir secara rasional. Daripada kita susah-susah mencari orang di kampung untuk menjadi pembantu di rumah kita, yang kita harus mengeluarkan biaya untuk mereka, mending orang tua kita saja. Kita suruh memelihara anak kita, kita suruh mereka untuk membersihkan rumah kita, memasak di rumah kita, dan bahkan dengan itu kita merasa memberi kepada orang tua kita. Padahal aslinya kita mengupah orang tua kita. Artinya kita sudah menjadikan orang tua kita sebagai pembantu kita, jongos kita. Tak sadar itu mungkin kita lakukan. Terbukti apabila orang tua kita salah dalam melakukan tugasnya, yang awalnya mereka yang menawarkan tugas itu, namun karena kebiasaan seolah-olah itu adalah merupakan job desk untuk mereka, yang kita anggap itulah kewajiban orang tua kita sebagai pembantu kita. Kalau mereka salah, maka tidak segan-segan keluar kalimat dari bibir kita untuk menyalahkannya. Bahkan ada yang mungkin berani mengeluarkan sumpah serapah. Ibu ini enggak becus, ibu ini selalu salah, dan sebagainya. Itu hal-hal yang kecil. Mari kita jadikan orang tua kita sebagai raja kita. Jadikan orang tua kita sebagai nur, pintu surga untuk kita. Jangan jadikan mereka sebagai jongos, sebagai buruh dan pembantu kita. Mudah-mudahan cerita ini memberikan renungan untuk kita semua. Karena tadi saya katakan, siapapun kita,
pasti punya orang tua. Bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal? Maka doa kita tidak pernah berhenti untuk mereka, dan kita cari kerabat mereka yang masih hidup, dan kita harus menjalin silaturahim untuk teman dekat dan kerabat dari orang tua kita yang sudah meninggal. Karena ridhonya Allah tergantung ridho orang tua kita. Begitu juga murkanya Allah kepada kita tergantung kemurkaan orang tua kita kepada kita. Karena itu marilah kita bersama selalu berbuat baik kepada mereka, dan kelak insya Allah akan Allah turunkan nur hidayah kepada putra putri kita, agar mereka tanpa kita harus minta, mereka juga akan berbuat baik kepada kita sebagai asar, sebagai efek perbuatan baik kita yang menjadi contoh teladan bagi anak keturunan kita. Demikian, mudah-mudahan cerita ini memberikan itibar, mengingatkan kita agar selalu berbakti kepada orang tua, dan kita berharap kita selalu dalam hidayah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firlana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.